Yang paling perlu kita terus doakan, kita galang, kita dukung adalah proses penelusuran kasus kilometer 50. Ya, bukunya baru terbit, terpilih kelihatannya nggak bisa terbit, nggak bisa nyebar. Ya, sejak awal reformasi kita sudah kehilangan lebih 400 ustadz, ulama dan guru ngaji dengan tuduhan dukun santet. Kita tidak pernah boleh tahu. 144 Banyuwangi sampai Banten, 200 Ciamis 1999, 89 Cianjur Selatan, mati lehernya hampir putus, perutnya belah. Sampai hari ini 400 lebih nggak boleh kita tahu. Kita ada TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar, pengawal Habib Rizik Syihab. Ada TP3 dan kita sudah bekerja. Di situ kami bisa menemukan bukti-bukti bahwa bahkan ada upaya secara sistematis untuk menghapus atau menghilangkan jejak baik pelaku dan khususnya otak peristiwa ini. Ya tapi nggak bisa, ini tutup bos, kasus ditutup. Ini kan kitab suci kalian. Kita periksa mau pakai ini enggak? Pemeriksaan ini, kalau mau pakai ini, Pak patuhi ini. Kalau nggak mau pakai ini, oke tutup. Kita bikin surat pernyataan. Penyidik Edi Mulyadi yang disidik, kita nggak pakai KUHP, bikin pernyataan, kita tanda tangan. Nggak berani. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama, saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebetulnya ada hal yang perlu disampaikan, tapi mungkin lebih bagus saya sampaikan secara pribadi dengan Pak Edi nanti. Dengan waktu yang mungkin semakin siang, saya langsung saja buat para jamaah Masjid Mujahidin, saya menyampaikan permohonan maaf yang mendalam, dan saya sekarang sedang berada di lini Jawa Tengah di basis PKI. Ya. Jadi Di mana ini? Di mana? Di mana basis PKI? Di mana ini? Kalau basis PKI ada 2 titik ya, di Boyolali dan di Semarang. Kalau saya kebetulan sedang ada di Solo. Oh, di Solo. Yang jelas aja Solo gitu kan? Iya. Baik, buat jamaah, saya pikir saya harus berbagi waktu dengan Ustadz Edi. Kemarin juga saya mendapat video Ustadz Ababe Haikal, yang mungkin beliau hari ini punya tugas di tempat lain. Dari saya sebagai bentuk penyampaian, yang pertama kita perlu melakukan beberapa hal. Satu agenda yang saya sebut, supaya nanti saya cukup 5 atau 7 menit saja. Kita perlu melakukan pemerataan informasi. Ya, banyak hal yang sedang kita hadapi, kita sering kelimpungan karena banyak berita dengan berbagai versi. Yang paling perlu kita terus doakan, kita galang, kita dukung adalah proses penelusuran kasus kilometer 50. Ya, bukunya baru terbit, tapi kelihatannya nggak bisa terbit, nggak bisa nyebar. Ya, mohon maaf, ini mungkin jadi catatan buat saya. Yang kedua, buat semua jemaah, Bapak dan Ibu, saya nyatakan bahwa kita tidak punya pilihan kecuali harus terus mendekatkan diri kepada Allah. Kita butuh SDM yang berjiwa dan berkarakter Islam. Tertib sholat 5 waktunya, rajin baca Qur'annya, dan terus melakukan interaksi secara prinsip-prinsip Islam karena keadaan dan darurat. Ya, kondisi kita sangat tidak baik. Kita memikirkan semampu kita bagaimana bisa memandirikan ekonomi umat dengan praktis. Mulai belanja nggak lagi di toko yang bikin Cina menang, Cina untung. Biar lebih-lebih dikit belanja di warung Pak Haji. Biar lebih-lebih dikit belanja di tempat toko-toko muslim. Belajar dari orang Sumatera Barat. Di Sumatera Barat tidak ada Indomart dan Alfamart. Ya, saya anak Betawi asal Sumatera Barat, mau ngasih tahu buat orang-orang yang ada di Menteng atas, di Sumatera Barat tidak ada Indomart dan Alfamart. Ya, itu bisa nggak tuh di Jakarta bikin perda bilang sama Bang Anies,
tutup itu Indomaret, Alfamart. Nah, kita punya warung Pak Haji aja. Nah, yang keempat, partisipasi politik. Ini mungkin harus ada waktu yang tertentu. Yang terakhir, karena saya tadi komitmen sebentar, kita perlu menghitung resiko terburuk. Sejak awal reformasi, kita sudah kehilangan lebih 400 ustadz, ulama, dan guru mengaji dengan tuduhan dukun santet. Kita tidak pernah boleh tahu. 144 Banyuwangi sampai Banten, 200 Ciamis 1999, 89 Cianjur Selatan, mati lehernya hampir putus, perutnya belah. Sampai hari ini 400 lebih nggak boleh kita tahu. Kemudian dalam proses Pilpres kemarin, data terakhir yang saya dapat 994 orang mati, satu pun kita nggak boleh tahu kenapa sebabnya. Kemudian kita tahu 6 orang tanggal 7 Desember 2020 dibunuh, dan kita juga nggak boleh tahu. Bahkan tempatnya pun tempat Bang Edi rekreasi di rest areanya udah kagak ada Bang Edi sekarang, udah ditutup. Terakhir adalah wakil bupati apa tuh yang muntah darah di pesawat. Jadi sekarang dikit-dikit kalau yang nggak cocok sama yang punya mau dimampusin, dibunuh. Oleh karena itu saya bilang ini adalah perbincangan poin kelima, resiko terburuk. Jadi jangan lengah, jangan lemah. Jadi saya tidak hadir pun, satu di antaranya adalah titik-titik sebab hal tersebut. Ya, paling enggak saya masih mau ngomong, ya doain aja biar omongan saya nggak disoal lagi. Karena setiap omongan saya selalu ada aja yang laporan. Besok saya kentut juga, jangan-jangan kok kentutnya bunyinya lain ini. Jadi kok kentutnya baunya lain ini. Saya pikir itu sebagai penutup, saya amanatkan buat diri saya dan buat teman-teman semua, buat jamaah, buat para ulama, buat Ustadz Edi, sahabat saya, guru saya yang saya cintai karena Allah. Yang perlu kita lakukan ada 3. Tolong dicamkan. Yang pertama, kaderisasi. Lakukan penggemblengan silat, selak, seliwak, betsi, segala macam. Kita akan berhadapan dengan pasukan Cina bersenjata. Ini udah jadi keluhan dari seluruh pihak-pihak terkait. Yang kedua, kita perlu menjaga ulama dan tokoh-tokoh kita. Karena memang mereka ngincer, mereka ngancem, mereka ingin merusak namanya pertama. Yang kedua akan dibunuh-bunuhin. Ini udah sama dengan PKI tahun 62, 63, 64. Ya, yang berikutnya adalah saya minta buat semua agar melakukan penguatan. Pertama, penguatan keluarga. Ini kita subuh berjamaah, anak kita udah sholat belum di rumah. Ini kalau pengalaman saya keliling Indonesia, subuh berjamaah banyak kan kongkong sama orang dewasa, yang remajanya kagak. Remajanya minim, ada tapi dikit, nggak pantas, jumlahnya minimalis. Jadi yang pertama, penguatan berumah tangga. Yang kedua, penguatan masjid. Karena masjid-masjid harus dihitung, karena kemarin Idul Fitri kita nggak ada sholat Idul Fitri di Istiqlal. Di Tangerang nggak ada sholat Idul Fitri di Al-Azhar. Di beberapa provinsi kota kabupaten ditiadakan sholat Idul Fitri. Padahal pasar rame, terminal rame, di pesawat ngedublek, di stasiun ngedublek. Nah ini nanti kalau kita nggak ngeh, tahun-tahun ke depan bukan hanya nggak ada tapi dilarang. Seperti di Angola. Yang berikutnya pesantren. Pesantren kita sekarang sedang diserbu oleh infiltir dari kelompok-kelompok anti syariat. Jadi agak susah disampaikan di terbuka. Yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan kampus. Kampus-kampus kita dirusak dengan orang-orang yang tidak pantas dalam ilmu. Saya juga 30 tahun jadi dosen, nggak ada profesor kehormatan. Ya, itu belajar ilmu kebijakan pendidikan di mana ada profesor kehormatan. Ya tapi sekarang nggak boleh gitu, ntar bermasalah sama ratu di ratu. Yang terakhir, buat semua jamaah, banyak belajar dari Bang Edi Mulyadi, dia wartawan senior. Kita butuh media, multimedia, multi strategi, dan multi metode, yang pasti multi pendekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segitu dulu dah, ya, karena Bang Edi perlu angkat bicara juga. Saya ini jadi megang 2 handphone ini. Ya, tangan saya angkat gini nih, yang satu pegang buat Zoom, yang satu buat video call dengan guru saya Ustadz Edi Mulyadi. Itu dulu buat semua jamaah, saya pamit aja dari penampilan. Cukup ya Pak Edi ya?
Udah ya? Ya, ya. Oke. Jamaah Oke, saya pamit. Jamaah masih pengen dengar sebetulnya. Masih kangen sama Iya. Alfian. Ya Bismillah lah. Kalau udah saya terangin lewat Japri, Bang Edi bisa paham. Bukan saya, bukan tipe saya nggak memenuhi komitmen ini. Lebih bagus begini daripada saya maksa. Oke semua para jamaah, saya mohon maaf. Salam buat Nyak, buat Mpok, Cing, Encang, semua saudara. Alfian Tanjung ini anak Betawi asal Sumatera Barat, anak Tamburan Gang 1 seberang Bongkaran. Ya. Jadi aneh diberanakan ibu di kemuliaan, teman Bang Edi dari tahun 80. Sekian dan demikian, salam hormat dan cintaku kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu ciri khas Ustadz Alfian Tanjung. Orangnya memang begitu, dan tanda kutip susah dikasih nasihat. Saya beberapa kali tampil bareng sama dia, antara lain di Masjid Al-Furqon. Satu hari setelah peristiwa 4/11 kalau nggak salah, Al-Furqon bikin acara renungan dan syuhada lah begitu kan. Saya, Ustadz Alfian Tanjung, ada kemudian Ustadz Bahtiar Nasir juga datang. Saya duluan, saya sengaja duduk di samping mimbar, sengaja. Lalu dia berdiri, pangpung, jebret, gubrak, gabruk, wah segala macam. Begitu serem-serem saya pencet tuh betisnya, tek, maksud saya udah cukup gitu. Alfian Tanjung bilang, tuh kan Ustadz Edi lagi megangin betis saya, ngasih tahu suruh berhenti. Jebret. Ya, memang masing-masing punya pilihan ya. Tadi saya pindah topik aja ya ke amanat Alfian Tanjung ya, Ustadz Alfian Tanjung. Surat Al-Hasyr-nya tadi, insya Allah kapan-kapan. Ini tadi amanatnya antara lain, tolong jangan lupakan kasus kilometer 50. Ya. Alhamdulillah Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, kita ada TP3. Tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar, pengawal Habib Rizik Syihab. Ada TP3 dan kita sudah bekerja, sudah minta ketemu dengan Presiden Indonesia yang mulia Insinyur Joko Widodo, pakai haji nggak ya? Insinyur Haji Joko Widodo sudah ketemu sebelumnya, dan kita ketemu cuma sekitar 10-15 menit maksimal. Saya sebagai anggota TP3 juga dijadwalkan ikut hadir, tapi qadarullah, Allah tentukan lain, saya tidak ikut datang ke istana. Mungkin saya merasa, kabarnya istana itu penuh wibawa gitu kan, penuh karisma. Saya ngeper gitu kan, nanti saya kalah ilmu, kalah awu, orang Jawa kalah awu ya. Jadi teman-teman yang hadir, ada Pak Amin Rais, ada Bang Abdullah Yahmawa, ada Bang Marwan Batubara, ada kira-kira 4-5 orang lagi. Dan kita tahu kemudian Pak Amin Rais menyampaikan 3 ayat yang intinya soal tadi, membunuh satu muslim mukmin tanpa alasan yang hak, maka ancamannya neraka jahanam. Membunuh seorang mukmin yang tanpa hak, maka sama artinya dengan membunuh seluruh manusia. Ya, saya dan kita berharap ayat-ayat itu bisa menjadi pengingat. Tapi nggak tahu apakah bisa jadi pengingat atau enggak. Nggak tahu. Tapi hari itu memang Joko Widodo mengatakan soal ini sudah diserahkan kepada Komnas HAM. Dan kalau ada masukan segala macam silakan diteruskan pada Komnas HAM. Dan kita pegang komitmen. Joko Widodo waktu itu mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus kilometer 50 secara profesional, bertransparan dan berkeadilan. Dahsyat sekali. Harusnya dahsyat sekali. Dan dia sudah perintahkan Polri untuk mengusut.
walaupun kemudian kita tahu seperti apa. Nah, kemarin kita tanggal 27 Mei sudah mengirim surat kedua kepada Joko Widodo untuk minta ketemu lagi, untuk menyerahkan bukti-bukti dan temuan yang kita bikin buku namanya buku putih, pelanggaran HAM berat, pembunuhan 6 pengawal, 6 laskar pengawal HRS. Kita sudah jadi, sudah selesai cetak, alhamdulillah. Cuman kita kemarin sudah rapat dengan teman-teman saya dan teman-teman lain, diputuskan memang kita akan serahkan dulu ke Joko Widodo karena janji kita akan berikan masukan. Tapi setelah kita tunggu-tunggu nggak ada respon juga, ya wes kita lepaskan aja nanti sebentar lagi insya Allah. Bagaimana cara dapatnya dan sebagainya nanti akan diatur oleh teman-teman pengurus TP3 yang lainnya. Nah, yang saya ingin mau sampaikan adalah bahwa dalam buku putih itu saya sudah lepas beberapa kali dalam YouTube saya, dan pagi ini nanti jam 8.30 kalau Bapak Ibu Saudara berkenan bisa buka Bang Edi Channel, saya tayangkan sedikit tentang buku itu, wawancara saya dengan Bang Marwan Batubara. Jadi intinya antara lain bahwa janji untuk menuntaskan penyelesaian kilometer 50 secara profesional, transparan, berkeadilan, nggak ada. Di situ kami bisa menemukan bukti-bukti bahwa bahkan ada upaya secara sistematis untuk menghapus atau menghilangkan jejak baik pelaku dan khususnya otak peristiwa ini. Tadi disebut oleh Pak Ketua DKI kita sama Sotalfian Tanjung ya, bagaimana bangunan di kilometer 50 pun sudah rata dengan tanah. Itu sebetulnya dari secara hukum sangat-sangat tidak boleh. Itu barang bukti, nggak boleh dihilangkan, tidak boleh dihilangkan. Kalau kita nonton tayangan di televisi 86 atau film-film kriminal, kalau ada kejadian pembunuhan segala macam, biasanya ada garis polis lain. Lalu korban terbunuhnya digambar tuh pakai kapur atau pakai cat putih, ya kan? Lalu siapapun tidak boleh mendekat kecuali petugas berwenang untuk memeriksa sekedarnya. Tapi malam peristiwa itu kan tidak ada garis polisi, yang ada justru diangkutin, justru upaya menghapus dan menghilangkan jejak. Dari awal sudah seperti itu. Kemudian siangnya tiba-tiba Fadil Imron, Kapolda Metro, menjelaskan telah terjadi. Ini serunya saya sebagai wartawan sedih juga. Telah terjadi penyerangan laskar terhadap aparat kepolisian. Ingat berita begitu? Televisi sepanjang hari, di bawahnya laskar FPI menyerang pihak polisi. Wah, itu berkali-kali dikutip, disiarin dari sini, dari sono segala macam. Sebagai wartawan, saya wartawan baru belum lama mulai tugas tahun 91. 91 jadi sekitar ya baru 30 tahun lah, belum lama-lama betul ya. Sedih. Ini nggak boleh begitu. Wartawan tuh nggak boleh jadi tukang corong, ngomong apa kita siarin, ngomong apa siarin, nggak boleh. Dalam kode etik jurnalistik poin nomor 7 itu disebutkan bahwa wartawan menguji informasi. Nah gitu loh, wartawan itu berkewajiban menguji informasi, apakah berita, cerita, informasi itu benar atau tidak, diuji. Tanggal 7 kejadian peristiwanya di kilometer 50, tanggal 8 kami FNN rapat rutin biasa sebetulnya. Kemudian tiba-tiba Pemret bilang, kalau gitu kita mesti ada di lokasi. Nah, gitu kan? Kita mesti ada di kilometer 50. Saya otomatis saja, ya udah, gue yang jalan. Nah, saya bilang gitu. Kata Pemret saya, kalau lu yang jalan cocok, lu gila katanya begitu. Ya sudah, bismillah. Tapi paper saya bilang, ini rada bahaya, lo mesti cari laskar untuk ngawal, minimal 4 orang. Gitu. Saya kenal salah satu pimpinan laskar untuk wilayah Jakarta Barat. Malam rapatnya, saya telepon dia, ini, besok ya siap ya, siap Abi, panggil saya Abi, siap Abi. Jam 9 ya di rumah ya, siap Abi.
Jam 9 saya tungguin nggak nongol-nongol, 9:15 nggak muncul, 9:30 nggak muncul. Ini bocah gimana ini gitu kan? Saya telepon dia baru bangun. Abi, mohon maaf, semalam terima mayat jenazah 6 laskar sampai jam 3 pagi. Saya baru aja tidur katanya gitu. Ya sudahlah. Jadi mayat laskar itu salah satunya dibawa ke Cengkareng. Saya tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat, di rumahnya, dan teman kita ini, Komandan Laskar FPI untuk Jakarta Barat ini menerima mayat sehingga sampai pagi dan nggak sempat datang. Akhirnya ya sudahlah, kadung janji saya teman-temannya Bang Basit berangkat ke sana tanpa pengawalan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dan saya memang menemukan banyak fakta, bukti yang tidak sama dengan yang dijelaskan Fadil Imron pada siaran pers di depan wartawan-wartawan yang kadung disiarkan secara masif oleh televisi-televisi dan berita siaran media massa kita. Misalnya Fadil Imron mengatakan terjadi tembak-menembak. Saya tanya saksi-saksi di lokasi, tidak ada Pak, tidak ada tembak-menembak. Saya tidak dengar ada tembak-menembak. Saya cuma dengar 2 kali tembakan. Bagaimana ceritanya? Mobil digiring masuk, bannya itu sudah terkelupas, tinggal velgnya saja. Jadi bunyi klotak di kilometer 50 sampai di ujung berhenti, lalu ada petugas ke depan mobil, dor pakai senjata laras panjang, kata dia begitu. Cuma 2, dan itu ternyata sama dengan laporan investigasi yang dibuat oleh majalah Tempo, sama. Lalu Fadil Imron mengatakan terjadi tembak-menembak dan terpaksa aparat polisi melakukan tindakan tegas dan terukur. Maksudnya membunuh, ya. Tindakan tegas dan terukur. 10 orang, 6 mati, 4 kabur. Bos, itu mobil cuma 1, isinya 6. Yang 4 numpang sebelah mana? Coba bantuin saya. Mobilnya mobil minibus, isinya 6, tapi Kapolda Metro bilang isinya 10, 6 mati, 4 kabur. Coba naruh di mana 4 lagi tuh? Apa di kap, di pentil, di kolong, nggak tahu tuh. Terus kabur kemana? Saya datang ke lokasi, di sebelah kanan jalan tol, sebelah kiri bangunan warung-warung dan kayak tebing semak-semak. Kabur kemana? Dan satu lagi, kalaupun kabur ya, apalagi sampai lolos begitu, itu menurut saksi sejak sore itu kejadian jam 00.30 atau jam 1 dini hari. Sejak sore sebelum maghrib di situ sudah banyak aparat, baik berseragam maupun pakaian preman, sudah banyak. Dan itu lagi-lagi mohon maaf sesuai dengan liputan majalah Tempo. Bahkan ada aparat di sana mengatakan bahwa ada kejutan, tunggu aja nanti. Jadi memang sudah dipersiapkan. Dan memang menurut saksi yang saya tanya, dia mengatakan kalau di sini sering Pak kejadian seperti ini, penyergapan. Ini daerah tempat favorit bagi aparat untuk menyergap. Biasanya kalau nggak teroris, bandar narkoba. Dan waktu itu menurut beberapa saksi saya tanya, mereka memang mencoba mendekat dan aparat mengatakan pergi. Teroris, pergi teroris. Jadi dari awal saja sudah di stigma, dikasih label negatif teroris. Jadi begitu banyak peristiwa yang berbeda dengan penjelasan Fadil Imron. Soal senjata. Pertama bilang senjata rakitan milik Laskar. Kemudian disebut senjata organik buatan pabrik. Ketiga, senjata polisi yang direbut. Loh, belah mana nih yang benar nih? Ya kan? Tapi saudara sekalian, ketika aparat ngotot mengatakan bahwa FPI punya senjata api, Kabak Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan FPI tidak memiliki senjata api akan kami pidanakan karena menyebar hoax. Seru banget. Saya bikin video khusus tuh. Weh Yunus, lu siapa? Gitu. Emangnya kebenaran dari polisi doang? Nggak boleh akan dipidana menyebarkan hoax. Lah yang dikatakan Fadil Imron apa? Hoax apa bukan?
Berita bohong apa bukan? Tangkap tuh bos lu tuh kan begitu. Jadi memang seperti itu kondisinya. Tapi saya ingin kembali ke buku putih tadi. Memang ternyata ini yang saya maksud tadi. Ada upaya-upaya sistematis untuk menghapus jejak. Dan ini yang membuat kita miris, prihatin, sedih, marah. Karena ternyata Komnas HAM terlibat dalam upaya sistematis menghilangkan jejak tersebut. Komnas HAM, bos, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, terlibat. Kami TP3 punya buku laporan Komnas HAM yang diserahkan kepada Presiden Jokowi. Sah secara resmi, dapat dari kantor Menko Polhukam, dikirim ke kami. Dan begitu kita baca, saya apalagi yang saya hadir di lokasi peristiwa, 2 hari setelah peristiwa, saya tahu persis ini banyak pemutarbalikan fakta. Ini banyak informasi yang sumir. Ini banyak informasi yang tidak clear. Bahkan ini banyak informasi yang sengaja ditutup-tutupi. Misalnya dalam laporan di Komnas HAM itu disebutkan bahwa dia kan memanggil banyak orang, termasuk polisi, Barreskrim segala macam, termasuk pelaku penembakan, ya kan? Dan menurut informasi di laporan Komnas HAM itu tadi, bahwa menurut penjelasan dari pihak kepolisian, nah ini penting nih, menurut penjelasan dari pihak kepolisian sejak awal di Sentul dan Megamendung sudah ada institusi lain yang melakukan penguntitan. Laporan resmi Komnas HAM kepada Presiden. Sudah ada institusi lain yang melakukan penguntitan. Tapi saudara sekalian saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, Komnas HAM sama sekali tidak menyebut siapa institusi itu. Enggak disebut. Kenapa enggak disebut? Enggak disebut. Kenapa? Ada institusi lain. Dan bentuk kecerobohan Komnas HAM yang lain misalnya, dia sama sekali dalam laporannya tidak menyebut adanya Land Cruiser hitam. Mobil Land Cruiser hitam yang datang sesaat setelah peristiwa. Yang menurut majalah Tempo, ada seorang laki-laki klimis turun, kemudian memberikan instruksi, begini, begitu. Kemudian mereka membentuk lingkaran dan melakukan tos selebrasi. Ya, ore, gitu, seperti tim voli memasukkan bola ke tempat lawan. Ada selebrasi, bos. Anda bisa bayangkan nggak? Di sebelahnya ada mayat yang mereka bantai, mereka selebrasi. Yes, sore atau apalah namanya. Dahsyat, bos. Dan itu tidak disebut sama sekali dalam buku laporan Komnas HAM. Jadi di buku kami, buku putih itu ada satu bab 4 yang khusus kita tulis berapa puluh halaman, itu total bukunya 352 halaman total. Nggak tebal, nggak, tenang aja, bacanya juga enak kok. Maksud saya kalau mau tahu peristiwanya seperti itu baca. Itu khusus tentang laporan Komnas HAM. Kita kritisi, kita bahas bab demi bab dari laporan Komnas HAM. Kita bahas betapa banyak Komnas HAM itu menjadi bagian dari upaya sistematis menghilangkan bukti dan jejak, baik otak maupun pelakunya. Saya dipanggil Barreskrim, Anda tahu kan semua kan? Dipanggil Barreskrim, kemudian saya tanya kepada penyidik, urusannya apa? Saya dipanggil, Bapak sebagai saksi. Saksi apa? Saksi minum dulu boleh nggak? Saksi minum dulu boleh ya? Maaf. Sampai mana? Oh iya, saya tanya, saya dipanggil sebagai apa? Saksi apa? Gitu kan.
Kasusnya apa? Kepemilikan senjata. Oh, yang lapor siapa? Ada Pak. Yang lapor siapa? Ada Pak. Yang lapor siapa? Ada Pak. Nggak mau kasih tahu dia. Tapi karena kita bergaul, saya bilang yang lapor namanya Bribtu Rifki Ramadan kan? Saya bilang, kok Bapak tahu? Ya tahulah wartawan. Gitu soal-soalnya. Lalu yang terlapor siapa? Yang dilaporkan siapa? Saya tanya. Yang dilaporkan 6 orang. Siapa? Dibaca 1, 2, 3 dan semuanya itu adalah laskar yang sudah mati. Saya bilang, loh, kalau yang terlapor 6 orang itu udah mati semua dong, saya bilang. Iya Pak. Jadi yang terlapor yang udah mati, saya bilang gitu. Iya Pak. Saya bilang, bos, kalau kita baca KUHP pasal 77 itu disebutkan sebuah kasus apabila terlapornya sudah meninggal maka kasus ditutup, close. Oh gitu Pak. Loh oh gitu kan kamu polisinya. Ya tapi kamu nggak bisa, ini tutup bos, kasus ditutup. Ini kan kitab suci kalian. Kita periksa mau pakai ini enggak? Pemeriksaan ini. Kalau mau pakai ini, Pak patuhi ini. Kalau nggak mau pakai ini, oke tutup. Kita bikin surat pernyataan. Penyidik Edi Mulyadi yang disidik, kita nggak pakai KUHP. Bikin pernyataan, kita tanda tangan. Nggak berani. Jadi kasus ditutup, saya bilang. Tapi Pak, Bapak saksi gimana? Laporan kami ada saksi yang kita periksa menyebut nama Bapak. Wah, ini menarik lagi. Saya bilang, kamu tahu saksi nggak? Saya bilang. Jadi kita kuliahi ya, gila ya. Saya pendidikan saya bukan hukum sama sekali. Saya tarbiyah Pak. Guru saya ngajar saya. Sebelum jadi wartawan saya ngajar di SMP, di STM, di SMA. Saya bilang namanya saksi itu orang yang melihat, mendengar, mengetahui secara langsung, itu saksi. Tanggal 7 Desember dini hari, saya tidak mendengar, saya tidak melihat, saya tidak mengetahui secara langsung. Saya ada di kamar dengan istri saya di rumah. Saya bukan saksi bos, saya bilang. Ya Pak, tapi ada Pak, saksi kami menyebut nama Bapak. Waduh, saya bilang ini gila. Kalau ada saksi, lalu polisi periksa, lalu menyebut nama orang lain, dan orang lain disebut itu jadi saksi juga. Iya Pak, gimana sih? Saya bilang gini, nih perang di Penogoro saya nggak lihat, saya nggak tahu langsung, saya cuma dengar dari guru-guru saya, lalu kamu mau bilang saya saksi perang di Penogoro? Akhirnya ngalah. Begini Pak, sebetulnya Pak, kita mau panggil Bapak itu mau kita sinkronisasi. Istilah sinkronisasi. Kita mau sinkronisasi liputan Bapak di kilometer 50 dengan keterangan saksi-saksi kami. Oh, soal liputan kilometer 50. Iya Pak. Bilang dari tadi kalau soal itu nggak usah panjang lebar muter-muter. Iya Pak, kita mau itu. Kalau soal liputan kilometer 50, ya oke, saya tambah nggak mau diperiksa. Saya bilang begitu. Ini ada iklan ya dong nih. Saya tambah nggak mau diperiksa. Kenapa Pak? Karena itu karya jurnalistik. Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers menyebutkan kalau ada sengketa dengan produk jurnalistik, polisi tidak bisa serta-merta memeriksa wartawannya, melainkan harus ke Dewan Pers dulu. Gitu Pak. Iya, nih saya googling, tek, saya ketemu, nih saya kirim nomormu berapa? Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Baca. Dan lagi satu lagi, ada MOU, Memorandum of Understanding antara Polri dengan Dewan Pers. Dulu ditandatangani sama Timur Pradopo. Tadi saya bilang soal jenderal itu ya. Timur Pradopo itu cuma berapa jam ya?
Kapolda Metro bintang 2, sorenya bintang 3, besoknya bintang 4. Wih, terserah pakai jenderal tuh hadiah, Bos. Kalau pangkat beneran kolonel, mentok. Jenderal hadiah. Ditandatangani Dewan Pers dengan Kapolri Timur Pradopo. Kemudian ditandatangani lagi dengan Tito Karnavian. Dan berlaku kalau nggak salah sampai 2026 atau 23 lah. Bisa diperpanjang lagi. Jadi ini sekalian sudah tanda tangan, nggak bisa diperiksa. Tapi ya namanya polisi, di kantornya juga lagi. Akhirnya saya keluar pukul 9 malam juga. Tapi menariknya sampai menjelang maghrib saya bilang stop, saya tidak mau diperiksa, tidak mau dilanjutkan. Pak, nggak bisa Pak, masih banyak. Saya nggak mau. Pak, masih banyak. Masih berapa lagi? Masih banyak. Saya berdiri, nggak boleh sama dia. Saya maksa lihat komputer dia. Nomor 23 pertanyaannya. Nomor 23. Mana yang betul? Oke, sedikit lagi. Nomor 23. Saya bilang stop. Saya nggak mau ada pertanyaan 24, 25, 26 dan seterusnya. Kalau maksa juga, saya kasih 2 pilihan. Pertama, saya diperiksa, silakan ditulis sesuai sampai nomor 23, tutup. Kalau ada nomor 24, 25, 26, saya kembali ke yang pertama, bahwa saya tidak mau diperiksa. Artinya hapus semua itu, hapus semua, hilangin semua. Saya nggak mau diperiksa karena 4 alasan tadi. Saya bilang begitu. Aduh, kalau gitu saya konsultasi dulu dengan atasan, monggo. Jadi dalam beberapa pertanyaan saya bilang itu nanti saya jelaskan di pengadilan. Lalu penyidik nanya, Bapak nggak mau jawab? Saya jawab, jawaban saya nanti saya jelaskan di pengadilan. Jadi kira-kira 23 pertanyaan itu ada 10-an saya jawab, nanti saya jelaskan di pengadilan. Apakah Bapak begini-begini, nanti saya jelaskan di pengadilan. Bapak nggak mau jawab, kamu ngerti bahasa Indonesia nggak, saya bilang. Siap. Oke. Lalu polisi setelah saya pulang, Edi Mulyadi tidak kooperatif. Itu seputar buku putih, ya. Jadi yang paling penting buat kita tadi, seperti pesan Ustaz Alfian Tanjung tadi, ini tidak boleh kita lupakan karena ini persoalan sangat serius, dan kalau ini tetap dibiarkan maka kesewenang-wenangan aparatur negara. Saya sebut aparatur negara ya. Nanti kalau teman-teman yang bertugas, yang laporan ke atasan, saya bilang bukan saya bilang polisi ya. Saya bilang aparatur negara. Karena dalam buku putih disebut ini kejahatan oleh aparatur negara. Karena ada institusi lain, ya. Itu intinya. Saya kira itu kurang lebih mohon maaf banget atas segala kesalahannya dan waktu yang sempat tersita lumayan panjang karena tadi pesan dari Ustaz Alfian Tanjung. Kurang lebihnya kita mohon semoga Allah berikan kita kekuatan, keikhlasan dalam berjuang, amin. Karena ikhlas itu penting banget supaya niat kita nggak kemana-mana. Allah berikan kita kesabaran dalam berjuang, karena sabar itu penting banget supaya kita tidak putus asa, ngelongkro orang Jawa bilang. Lalu Allah berikan kita istiqomah, karena kali istiqomah itu penting. Kalau kita nggak istiqomah, kita bisa nyebrang masuk ke kolam botak bersama-sama dengan cebong-cebong. Nauzubillah min zalik. Dan yang paling penting, kita diberi sifat tawakal kepada Allah. Kita serahkan semua kepada Allah, hasilnya seperti apa, tugas kita hanya berjuang. Allah tidak tanya kenapa kamu menang perang. Yang Allah tanya cuma kenapa kamu tidak ikut berperang. Nauzubillah min zalik, mohon maaf segala macam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.